Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil pendakwa sekaligus pemilik Uhutur dan Ketua Asosiasi Mutiara Haji Ustadz Khalid Basalamah. Khalid Basalamah tiba di gedung KPK dan didampingi kuasa hukumnya. Usai diperiksa, Khalid Basalamah menegaskan dirinya memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023. Jangan sampai dibolak-balikan fakta ini. Saya sebagai saksi bukan tersangka. Ya, jadi hati-hati karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat toh. Ya, saya dipanggil sebagai saksi dan saksi itu kalau dipanggil pasti terpercaya. Nggak mungkin dipanggil kalau pendusta kan. Nah, seperti itu. Jadi penting digaris bawah. Beda dong. Karena kalau ini kan berhubungan dengan masalah asosiasi. Saya kan bilang tadi saya ketum. Jadi hari ini bukan cuma saya yang diundang, tapi saya ini di media seakan-akan cuma saya ya. Sementara itu, juru bicara KPK membenarkan pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait lanjutan penyidikan perkara korupsi kuota haji. Pemanggilan ini guna mendalami mekanisme pengisian kuota haji tambahan oleh para penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Pemeriksaan ini tentu untuk melakukan pendalaman bagaimana proses mekanisme jual beli atau pengisian kuota yang dilakukan oleh PIHK yang bersangkutan terkait dengan kuota haji khusus yang diperoleh dari kuota haji tambahan 2023-2024. Sebelumnya KPK telah menetapkan 2 tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfa Abidal Aziz. KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pembagian kuota haji. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, merespon laporan sejumlah pihak ke kepolisian atas kasus dugaan makar dan penghasutan. Saiful Mujani menyatakan akan bersikap kooperatif jika aparat penegak hukum memanggilnya untuk dimintai keterangan. Menurutnya, pelaporan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok merupakan hak setiap warga negara. Sebelumnya, Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melalui perwakilan Robina Akbar pada 8 April tahun 2026. Ia diduga melakukan penghasutan untuk melawan penguasa. Selain itu, laporan juga dilayangkan ke Bareskrim Polri oleh Presidium Kebangsaan 08 terkait dugaan makar dan penghasutan. Tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, sebagai warga negara yang baik, misalnya kalau polisi mengundang, bahasa Pak Yusuf, kalau mengundang saya untuk datang ke Bareskrim misalnya atau ke Polda, saya akan datang dengan senang hati. Informasi berikutnya, pemirsa, aktor Amarzoni divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam sidang putusan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menyatakan Amar bersalah dalam kasus penjualan narkotika di dalam rutan Salemba. Hakim menilai Amarzoni terbukti menjadi perantara jual beli narkotika di rutan Salemba pada tahun 2025 lalu. Dalam perkara ini, ia dijatuhi hukuman paling berat dibandingkan 5 terdakwa lain. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amarzoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan para terpidana dapat disita dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Apabila hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang wanita lansia kehilangan kendali saat mengemudi mobilnya hingga menabrak sebuah depo pengisian air minum. Seorang pelanggan yang menjadi korban pun mengalami luka-luka serius.
SUV berwarna silver menabrak bagian depan depo air minum di Jalan Jelambar Baru Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kaca depan depo pun pecah berserakan dengan sejumlah fasilitas di dalam depo rusak. Seorang pelanggan di dalam depo menjadi korban dengan luka cukup serius akibat terkena serpihan kaca. Kejadian ini diduga akibat pengemudi lansia ini hilang kendali saat ingin parkir namun salah injak pedal rem. Tiba-tiba datang langsung nabrak gitu, saya nggak tahu mobilnya arahnya dari mana, dari sana apa dari sana, tiba-tiba masuk nabrak gitu. Oke, apa yang rusak bang? Ya itu kaca, terus ada itu meja operasional kasir itu rusak. Iya. Sama itu tadi pelanggannya juga luka, iya. Korban lagi mau dibawa korban. Korban luka pun dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara kasus kecelakaan ini masih ditangani unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar putri di Lampung meninggal dunia usai terlibat kecelakaan dengan mobil penggiling padi di Jalan Lintas Sumatera. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Ditumbur mobil penggilingan padi. 2 pelajar berinisial AH 15 tahun dan DC 17 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kaliandra, Lampung Selatan. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai kedua korban terlibat tabrakan dengan sebuah mobil penggiling padi yang melintas di jalur yang sama. Akibat insiden tersebut, kedua korban mengalami luka berat pada bagian kepala. Sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawa keduanya tidak tertolong. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat mobil penggiling padi melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai para korban berusaha mendahului, namun karena jarak terlalu dekat, pengemudi mobil tak mampu menghindari tabrakan. Kendaraan pemotor ini berusaha mendahului kendaraan penggiling padi. Pada saat sudah mendahului, kendaraan pemotor ingin berbelok ke kiri, masuk ke dalam jalan kecil. Namun karena secara terdadak, sehingga kendaraan penggiling padi tidak sempat menjaga jarak dan tidak sempat mengerem, sehingga terjadi kecelakaan. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar putri di Lampung meninggal dunia usai terlibat kecelakaan dengan mobil penggiling padi di Jalan Lintas Sumatera. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Ditumbur mobil penggilingan padi. 2 pelajar berinisial AH 15 tahun dan DC 17 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kaliandra, Lampung Selatan. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai kedua korban terlibat tabrakan dengan sebuah mobil penggiling padi yang melintas di jalur yang sama. Akibat insiden tersebut, kedua korban mengalami luka berat pada bagian kepala. Sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawa keduanya tidak tertolong. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat mobil penggiling padi melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai para korban berusaha mendahului, namun karena jarak terlalu dekat, pengemudi mobil tak mampu menghindari tabrakan. Kendaraan pemotor ini berusaha mendahului kendaraan penggiling padi. Pada saat sudah mendahului, kendaraan pemotor ingin berbelok ke kiri, masuk ke dalam jalan kecil. Namun karena secara terdadak, sehingga kendaraan penggiling padi tidak sempat menjaga jarak dan tidak sempat mengerem, sehingga terjadi kecelakaan. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga berinisial R 30 tahun harus dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo Tanah Abang karena patah tulang tangan dan kaki. Ia terjatuh dari lantai 4 rumah majikannya di Jalan Bendungan, Walahar buntu. Sementara itu rekannya D, 19 tahun tewas ketika setelah jatuh dari ketinggian 15 meter. Kedua ART yang bekerja di rumah indekos milik seorang konten kreator itu diduga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sang majikan. Mereka terjatuh saat mencoba kabur melalui jendela.
Kasus tersebut masih didalami petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Tempat kejadian bahwa kedua orang ini adalah ART yang berada di rumah pada lantai 4 yang berupaya pergi atau melarikan diri dari rumah tersebut. Informasi yang kami terima demikian, namun kami membutuhkan pendalaman atau pemeriksaan lebih lanjut terkait apa peristiwa yang membuat kedua orang tersebut harus keluar melalui lompat dari jendela di lantai 4 tersebut. Guna kepentingan penyelidikan polisi, jasad korban tewas selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara korban R masih harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan.